Ya, bertemu kembali di dalam video terkini berkaitan dengan WordPress. Ya, sebelum ini kita telah belajar bagaimana untuk membuat installation WordPress secara manual ke dalam localhost server. Oke, link berkaitan video tersebut boleh dapatkan pada bagian description video ini, di bawah. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana pula untuk membuat beberapa setting atau membuat beberapa penetapan yang berkaitan dengan blog WordPress tersebut. Antara setting yang perlu kita buat ialah yang pertama sekali, ya, menukar password. Oke, pergi kepada menu user dan klik pada bahagian your profile. Oke, ini adalah profile untuk blog WordPress Anda. Oke, untuk menukar password, klik pada bahagian generate password. Oke, klik button generate password di sini. Oke, di sini Anda boleh memasukkan password yang Anda inginkan. Oke, Anda boleh menukar password blog WordPress Anda. Seterusnya, selepas menukar password, Anda boleh tekan butang update profile. Oke, seterusnya, klik pada butang setting. Oke, general setting. Di sini Anda juga boleh membuat beberapa penetapan atau beberapa setting. Sebagai contoh, Anda boleh menukar site title di sini. Oke, Anda boleh meletakkan tagline, tutorial untuk Anda. Oke, ini contoh saja. Seterusnya pada bagian membership sini, oke, Anda boleh klik pada bagian ini. Anyone can register, maksudnya siapa-siapa pun boleh register masuk ke dalam blog WordPress Anda. Oke, jika Anda inginkan sesiapa untuk mendaftar, jika tidak, Anda tak perlu tik. Oke, new user default rules. Oke, ini untuk siapa-siapa yang register, Anda boleh tetapkan dia sebagai subscriber, sebagai contributor, sebagai penulis, sebagai editor, dan Anda juga boleh meletakkan user tersebut sebagai administrator. Oke, pandangan saya tidak perlulah untuk meletakkan sebagai membership. Tidak perlu tik untuk anyone can register. Seterusnya, set language. Oke, Anda boleh menukar set language di sini. Time zone. Oke, ini Anda kena tukar time zone. Oke, untuk Malaysia, Anda pilih UTC plus 8 yang ini. Seterusnya, date format. Oke, Anda boleh memilih bentuk tarikh. Format tarikh yang terpapar pada bagian blog Anda. Oke, biasanya kita akan menggunakan format ini. Oke, terpulang kepada Anda, boleh memilih mana-mana bentuk format yang Anda perlukan. Oke, time format. Oke, tidak perlu ditukar, Anda boleh pilih ini ataupun format ini. Seterusnya, setelah selesai, tekan butang Save Change. Di bawah menu Setting, klik pada Writing, Default Post Category. Oke, di sini ada satu kategori saja. Oke, kategori ini Anda boleh ubah pada bagian kategori. Pergi kepada Post dan klik kategori. Oke, di sini Anda boleh edit kategori ini. Sebagai contoh, edit. Oke, ini adalah default kategori. Maksudnya apa-apa post yang Anda masukkan tanpa meletakkan kategori, secara otomatis kategori ini akan terpilih.
Sebagai contoh, Anda tuliskan sini berita. Slide Anda boleh kosongkan ataupun Anda letakkan berita. Seterusnya klik butang update. Selesai. Pergi kembali kepada menu setting dan klik writing. Secara otomatis default post kategori telah berubah kepada berita. So di sini ada satu kategori saja. Dan seterusnya default mail kategori ini tidak perlu. Tekan butang save. Seterusnya klik butang reading. Your homepage display. Ini adalah untuk front page blog Anda. Anda boleh tetapkan sebagai your latest post. Maksudnya apa-apa post yang baru akan terpapar di bahagian hadapan blog Anda. Blog page show at most. Maksudnya berapa kategori yang Anda tetapkan untuk berada pada bagian front page blog Anda. For each post in a feed. Ini tidak perlu. Seterusnya tekan butang save. Menu discussion. Di sini Anda boleh menetapkan beberapa bahagian. Comment setting. Ini maksudnya setiap komen yang masuk di bahagian post, Anda boleh tetapkan di sini. Anda boleh baca sendiri pada bagian ini. Di sini juga Anda boleh menukar avatar untuk setiap komen yang muncul. Seterusnya pada bahagian media. Pada bahagian media ini Anda boleh menentukan size media, size image yang keluar pada bahagian front page blog Anda. Thumbnail size, sini telah ditetapkan. Rasanya Anda tidak perlu mengubah pada bahagian ini. Langkah seterusnya ialah menukar tema. Klik pada bahagian appearance, paparan. Pada bagian ini telah tersedia beberapa bentuk tema. Dan sekarang tema yang live ialah yang pertama nih, 2020 nama tema tersebut. Anda boleh menukar tema yang terdapat pada blog Anda. Caranya ialah Anda klik saja butang add new themes di sini ataupun add new pada bagian atasnya. Pada bagian ini terdapat banyak tema-tema yang boleh Anda pilih. Terpulang kepada Anda bentuk tema mana yang Anda inginkan. Anda boleh download dan pasang di dalam blog Anda seberapa banyak yang Anda inginkan. Sebagai contoh, jika Anda berminat dengan tema ini, Anda klik saya butang install. Secara otomatis dia akan terpasang di dalam ruangan tema blog Anda. Pilih yang lain lagi. Mana yang terbaik? Sebagai contoh, tema ini. Anda boleh coba tema ini. Klik butang install. Pilih yang lain lagi. Anda boleh tambah dan boleh delete tema ini sesuka hati Anda. Selain itu Anda boleh juga mencari tema pada bagian search themes di sini. Anda typekan saja sebagai contoh magazine. Tema berbentuk magazine. Tersenarai banyak tema-tema yang terbaik yang boleh Anda gunakan. Anda boleh download dahulu, install dahulu sebelum Anda mencoba satu persatu tema tersebut. Sebagai contoh tema ini Anda boleh install. Banyak tema. Tema ini juga Anda boleh coba.
Setelah proses download selesai, proses install selesai. Ini adalah tema-tema yang telah di-download tadi. Kita lihat tema yang sebelum ini. Ini adalah tema asal blog WordPress. Dan seterusnya untuk memasang tema yang baru, Anda klik saya butang activate di sini. Ini adalah tema yang tengah aktif. Shark Magazine. Kita lihat bentuk tema tersebut. Refresh browser ini. Dan secara otomatis tema yang baru akan kelihatan. Ini adalah tema yang baru. Penukaran tema selesai. Anda boleh mencoba setiap satu tema ini. Anda pilih mana yang sesuai dan mana yang terbaik untuk Anda. Seterusnya memasang plugin. Langkah setting seterusnya ialah memasang plugin. Klik menu plugins di sini. Di sini terdapat dua plugin yang secara otomatiknya terpasang selepas proses installation blog Anda selesai. Di sini Anda boleh menambah beberapa plugin lagi untuk digunakan di dalam blog Anda. Klik pada butang add new di sini untuk menambah plugin. Di dalam WordPress terdapat banyak plugin. Anda boleh mencari dan memilih plugin yang sesuai untuk Anda. Sebagai contoh, saya biasanya menggunakan plugin contact form. Anda type saya contact form pada bagian search. Contact form. Ini adalah jenis-jenis dan bentuk contact form yang tersedia di dalam WordPress. Caranya Anda klik saja butang install now di sini. Dan selepas installation ini, contact form ini akan berada di dalam blog WordPress Anda. Contact form selesai proses installation. Seterusnya kita cari lagi plugin yang diperlukan. Sebagai contoh, saya biasa menggunakan widgets option. Widgets option yang ini adalah untuk mengatur dan menyusun serta membuat penetapan untuk paparan widgets seperti sidebar, dan sebagainya lah. Anda boleh membaca maklumat detail di sini tentang fungsi-fungsi widgets option. Ini adalah fungsi-fungsi widgets option. Anda boleh baca di sini. Untuk memasang, Anda klik saja butang install. Proses installation selesai. Jika Anda memerlukan plugin lain, Anda boleh cari sendiri pada bagian plugin ini. Selepas proses installation, Anda pergi kepada menu install plugin. Plugin yang tadi tersedia adalah dua, dan kita telah buat installation dua plugin, yaitu Contact Form 7 dan Widgets Option. Bagaimana menggunakan plugin tersebut? Anda klik saja butang activate di sini. Dan seterusnya Anda klik pula butang Widgets Option, activate. Selepas Anda activate plugin tersebut secara otomatis,
Oke, Anda lihat di sini secara otomatis satu menu baru akan terbentuk di sini. Sebagai contoh contact form 7, oke, satu menu contact form 7 akan bertambah pada bahagian menu sini. Oke, Anda boleh membuat setting kepada contact form tersebut. Oke, ini adalah setting yang perlu Anda buat pada bahagian contact form ni. Oke, Anda boleh edit. Oke, Anda boleh edit dan Anda boleh susun, dan seterusnya. Selepas selesai, Anda boleh letakkan contact form tersebut di bahagian page blog Anda. Oke, seterusnya, langkah seterusnya ialah memasukkan kategori. Oke, memasukkan kategori. Oke, kategori terdapat di bahagian post. Oke, pilih post dan pilih kategori. Oke, tadi kita telah membuat satu kategori, default kategori, yaitu berita. Di sini Anda boleh menambah lagi kategori yang Anda inginkan. Sebagai contoh, kategori sukan. Oke, klik add new kategori. Oke, dan secara otomatis satu kategori sukan terbentuk. Oke, tambah lagi kategori, contohnya kategori hiburan. Oke, klik add new kategori. Oke, kita dah buat 3 kategori. Oke, Anda boleh buat seberapa banyak kategori yang Anda inginkan. Oke, ini adalah kategori-kategori yang Anda gunakan, dan Anda perlu pilih semasa proses menulis post atau menulis artikel. Seterusnya kita akan membuat setting untuk page pula. Oke, klik pada menu page. Oke, pada bagian page ini tersedia 2 page di sini. Satu privacy policy dan satu lagi simple page. Oke, Anda boleh mengubah tajuk page tersebut. Anda klik sahaja edit pada bahagian bawah page tersebut. Oke, untuk menukar tajuk page, Anda klik saja pada bahagian title di atas dan klik dan tukar nama page tersebut. Sebagai contoh, kontak. Seterusnya klik butang update sini. Oke, kita lihat kembali page. Oke, secara otomatis title page telah berubah. Oke, untuk menambah new page, klik sahaja butang add new di sini pada bagian atas. Oke, masukkan add title, tajuk page tersebut. Sebagai contoh, saya letakkan di sini produk. Oke, ini contoh saja. Anda boleh meletakkan apa-apa tajuk yang sesuai untuk page Anda. Produk. Seterusnya klik butang publish. Oke, page produk terbentuk. Anda lihat kembali page. Oke, 3 page telah kita buat. Oke, Anda boleh menambah seberapa banyak page yang Anda perlukan pada bahagian ini. Oke, seterusnya kita lihat setting untuk tools pula. Klik menu tools. Oke, ini adalah menu tools. Pada bahagian ini Anda perlu, yang biasanya kita gunakan adalah import. Oke, ini adalah untuk import maklumat atau post daripada blog lain. Oke, jika Anda ada blog, sebagai contoh blogger, Anda ingin import post daripada blogger, Anda klik saja install now di sini. Oke, ataupun Anda mempunyai blog WordPress yang lain dan Anda ingin mendapatkan post atau apa-apa maklumat daripada blog lain, Anda klik sahaja butang install now di sini. Oke.
Sebagai contoh, Anda klik install now. Run importer. Oke, pada bagian ini Anda klik saja choose file dan pilih file blog WordPress Anda yang lain. Oke, itu untuk import. Untuk ekspor pula ialah Anda backup maklumat ataupun posting-posting yang telah Anda buat di dalam blog WordPress Anda. Oke, ini adalah untuk backup. Oke. Untuk backup Anda klik saja download export file di sini. Oke, seterusnya setting seterusnya ialah menambah user. Oke, user. Oke, ini adalah user yang ada. Oke, user di sini adalah admin Anda sendiri sebagai admin. Jika Anda ingin menambah user yang baru, Anda klik saja new user di sini. Dan pada bahagian rules, setiap user yang Anda tambah, Anda boleh tetapkan ia sebagai subscriber saja ataupun contributor yang menyumbangkan post kepada Anda, ataupun mungkin sebagai editor. Oke, terpulang kepada Anda. Tapi pada pendapat saya, jika Anda sebagai seorang blogger bersendirian, oke, Anda tidak perlu menambah user di dalam blog ini. Oke, seterusnya memasukkan post. Oke, ini adalah yang lebih penting, sebab ini adalah yang perlu Anda lakukan untuk sentiasa mengupdate blog WordPress Anda di sini. Oke, saya tunjukkan secara ringkas bagaimana untuk menambah post di dalam blog Anda. Oke, Anda klik sahaja menu add new di sini. Oke, seterusnya masukkan maklumat tajuk post Anda. Sebagai contoh, oke, setelah Anda siap menulis artikel di dalam blog Anda, oke, seperti ini sebagai contoh saja. Oke, Anda boleh memasukkan, seterusnya Anda perlu masukkan beberapa maklumat. Sebagai contoh, kategori. Oke, ini adalah kategori yang Anda telah buat tadi. Anda boleh pilih salah satu kategori tersebut. Dan melalui bahagian ini juga Anda boleh menambah new kategori di sini. Sebagai contoh, tajuk ini adalah berkaitan dengan perniagaan internet. Jadi Anda masukkan kategori perniagaan internet. Klik butang add new kategori. Secara otomatik perniagaan internet, kategori perniagaan internet terpilih di sini. Oke, seterusnya Anda mulai meletakkan tag di sini. Oke, sebagai contoh perniagaan internet. Oke, koma untuk menambah tag yang lain. Oke, apalagi tag yang boleh Anda letakkan berkaitan dengan artikel ini. Sebagai contoh, ebook percuma. Oke, ini contoh saja ya. Oke, Anda boleh meletakkan seberapa banyak tag yang Anda inginkan. Oke, seterusnya feature image. Oke, di sini Anda boleh meletakkan feature image untuk artikel Anda. Oke, klik saja set feature image di sini. Seterusnya klik butang select file. Oke, Anda boleh memilih image-image yang berkaitan dengan perniagaan internet. Oke, di sini saya hanya memilih image ini sebagai contoh. Oke, Anda klik saja image dan klik butang open. Oke, ini saya pilih sebagai feature image. Oke, di sini Anda boleh edit feature image ini bergantung kepada keperluan. Oke, ini adalah image yang terpilih. Seterusnya, oke, pada bahagian discussion sini Anda boleh menetapkan sama ada Anda membenarkan komen daripada pembaca atau tidak. Oke, seterusnya. Oke, setelah selesai membuat artikel dan membuat beberapa penetapan berkaitan dengan artikel tersebut. Oke, untuk post Anda klik sahaja butang publish
pada bagian atas ini. Oke, publish sekali lagi. Oke, artikel Anda telah dipublish. Anda lihat pada bagian all post di sini. Oke, ini adalah artikel yang dipublish. Oke, 9 saat yang lalu. Oke, kita lihat bagian front page di sini. Oke, Anda refresh sahaja front page blog Anda. Oke, ini adalah artikel yang baru Anda buat tadi. Oke. Oke, ini adalah page artikel tersebut. Oke, pada bagian widgets di sini Anda boleh melihat recent post. Oke, rasanya itu saja. Dan pada video akan datang kita akan membuat beberapa setting lagi yang lebih details. Mungkin berkaitan dengan post atau berkaitan dengan tema. Dan banyak lagi yang kita boleh buat berkaitan dengan blog WordPress ini. Oke, nantikan video seterusnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini